Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai lebih lanjut di bidang IT, kompetensi yang diperlukan dan prospeknya. Kelompok kami beranggotakan Fadel Nur Ahmad, Burhan Sultan Ramadan, dan Muhammad Ali Rosidin. Kemudian berikut materinya akan dijelaskan. Yang pertama ada kompetensi apa saja yang diperlukan, yang kedua profesionalisme di bidang IT, yang ketiga profesi dan prospek di bidang IT untuk tahun 2021. Kemudian ini ada sedikit quotes dari Steve Jobs yang berbunyi, "Everybody in this country should learn to program a computer because it teaches you how to think." Bagian 1. Kompetensi apa saja yang diperlukan di bidang IT? Kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang di dalam bidang IT meliputi kemampuan hard skill dan soft skill. Hard skill sendiri meliputi pengetahuan yang harus relevan dalam bidangnya, memiliki keterampilan dalam bidangnya, seperti programmer yang harus paham akan bahasa pemrograman, teknik pemrograman, dan lain-lainnya. Lalu ada soft skill yang meliputi kemampuan komunikasi, kemampuan interpersonal, dan dapat beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan. Seseorang profesional IT dituntut dengan beberapa keahlian dan kemampuan yang disilakan dengan KSA ataupun Knowledge, Skill, and Ability. Istilah tersebut menjadi persyaratan wajib yang harus dipenuhi untuk dijadikan nilai kompetensi. Profesionalitas IT saat ini harus relevan dengan perkembangan teknologi dan secepatnya peka terhadap perubahan tren agar dapat menyesuaikan diri pada bidangnya yang terus berkembang. Berikut beberapa contoh bidang IT dan kompetensi apa saja yang harus dimiliki dalam bidang tersebut. Seperti web developer, yang harus memiliki kompetensi seperti membuat halaman web dengan multimedia, lalu ada CGI programming. Web designer, kemampuan menangkap digital image dan membuat halaman web dengan multimedia. Database administrator, meliputi monitor dan administer sebuah database. Sistem administrator, menghubungkan perangkat keras, melakukan instalasi Linux. Bagian 2 yaitu profesionalisme di bidang IT. Profesionalisme mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Profesionalisme merupakan perpaduan antara keahlian dan karakter yang menunjukkan adanya tanggung jawab profesional pada bidang IT. Yang pertama, memiliki kemampuan dan keterampilan pada bidang IT. Yang kedua, memiliki wawasan yang luas serta memiliki kemampuan dalam analisa dan tanggap terhadap masalah yang terjadi. Yang ketiga, mampu bekerja sama dan menjalin hubungan baik dengan rekan kerja. Yang keempat, dapat menjaga kerahasiaan data dan informasi. Yang kelima, dapat menjunjung tinggi kode etik dan disiplin etika. Selanjutnya adalah spesialisasi. Spesialisasi bidang sistem operasi dan networking. Yang pertama ada sistem engineer, yang kedua ada sistem administrator. Spesialisasi bidang pengembangan aplikasi dan database. Ada aplikasi developer dan ada database administrator. Kemudian spesialisasi audit dan keamanan sistem informasi. Ada informasi sistem auditor dan juga ada informasi security manager. Baiklah, selanjutnya materi ketiga yaitu profesi dan prospek di bidang IT untuk tahun 2021. Pekerjaan IT dibagi menjadi 4, yaitu hardware, software, sistem informasi, dan pengembangan bisnis TI. Hardware meliputi technical engineer dan networking engineer. Software meliputi sistem analis, programmer, web designer, web programmer. Sistem informasi meliputi EDP operator, sistem administrator,
dan MES Director. Selanjutnya model SEARCC. Beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan klasifikasi job model SEARCC. Yang pertama ada cross country, cross enterprise applicability job, harus relevan dengan kondisi region yang memiliki kesamaan pemahaman. Yang kedua ada function oriented, bukan title oriented. Gelar bisa berbeda, yang penting fungsinya sama. Yang ketiga ada testable atau certifiable, job dapat diukur atau diuji. Yang keempat ada applicable, fungsi yang didefinisikan harus dapat diterapkan pada mayoritas profesional TI di region masing-masing. Selanjutnya ada profesi dan prospek. Yang pertama ada DevOps Leads, yaitu mengepalai pengembangan bisnis serta proyek-proyek manajemen lainnya dalam sebuah perusahaan. Yang kedua ada Machine Learning Engineer, yaitu pengembangan kecerdasan buatan. Yang ketiga ada Network Analyst, yaitu memahami tren informasi dari lalu lintas dalam jejaring. Yang keempat ada Security Analyst, yaitu menjaga keamanan data dari ancaman cyber jahat. Yang kelima ada Cloud Engineer, yaitu mengolah dan menyimpan data ke penyimpanan data berbasis cloud computing. Yang keenam ada App Developer, yaitu pengembangan aplikasi mobile berbasis Android atau iOS. Selanjutnya ada standarisasi profesi IT menurut SRIG PS SEARCC. SEARCC atau Southeast Asia Regional Computer Consideration merupakan suatu forum atau badan yang beranggotakan himpunan profesional IT yang terdiri dari 13 negara. SEARCC dibentuk pada Februari tahun 1978 di Singapura oleh 6 ikatan komputer dari negara-negara tetangga seperti Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Indonesia sebagai anggota SEARCC telah aktif turut serta dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SEARCC. Salah satunya adalah SRIG PS atau Special Regional Interest Group on Professional Standardization yang merumuskan standarisasi pekerjaan dalam dunia IT. Selanjutnya, jenis-jenis pekerjaan yang direkomendasikan oleh SRIGPS SEARCC. Yang pertama ada programmer, yaitu melakukan pemrograman komputer terhadap suatu sistem yang telah dirancang. Yang kedua ada sistem analis atau analis sistem, yaitu melakukan analis dan desain terhadap sebuah sistem sebelum dilakukan implementasi atau pemrograman lebih lanjut. Yang ketiga ada manajer proyek, yakni level pengambil keputusan melakukan manajemen terhadap proyek berbasis sistem informasi. Yang keempat ada instruktur, melakukan bimbingan pendidikan dan pengarahan terhadap anak didik atau pekerja di bawahnya. Yang kelima ada spesialis, yakni komunikasi data, database, security, quality assurance, audit SI, dan sistem software support. Selanjutnya ada sertifikasi di bidang IT. LSP Telematika selaku lembaga yang mengeluarkan sertifikasi nasional. LSP Telematika merupakan lembaga yang bersifat independen dan profesional dalam menyelenggarakan standarisasi, uji kompetensi, dan sertifikasi bagi para profesional di bidang telematika. Terdapat dua jenis sertifikasi yang diterbitkan oleh LSP Telematika, yaitu yang pertama ada Certificate of Competence, yaitu sertifikasi berdasarkan level kualifikasi dan jenjang jabatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat KKNI, yang merupakan bukti pengakuan atas kompetensi seseorang setelah melakukan uji kompetensi di suatu bidang keahlian kerja. Yang kedua ada Certificate of Attainment, yaitu sertifikasi atas unit kompetensi yang jenjang jabatannya berdasarkan kebutuhan pasar.
Sertifikasi internasional terdapat 9 jenis, yaitu Adobe Certification Testing, Avaya Certification Testing, CompTIE Certification Testing, LPI, ataupun Linux Professional Institute Certification Testing, MySQL Certification Testing, Novell Certification Testing, Sun Academic Initiative Certification, SAP Certification Testing, Veritas Certification Testing. Lalu ada sertifikasi untuk bahasa pemrograman. Program Java, sertifikasi dari Sun, Sun Certified Programmer, Sun Certified Developer, dan Sun Certified Architect. Program Java Mobile, sertifikat dari Sun, Sun Certified Web Component Developer, Sun Certified Business Component Developer, Sun Certified Developer for Java Web Service, dan Sun Certified Mobile Application. Program Microsoft.NET, sertifikasi dari Microsoft, Microsoft Certification Application. Sertifikasi untuk Office. Microsoft Office, sertifikasi ini dari Microsoft, yaitu sertifikasi Microsoft Office Specialist tersedia dalam 3 jalur, Office 2003 Edition, Office XP, dan Office 2000. Sertifikasi untuk bidang jaringan. Ada sertifikasi dari Cisco dan sertifikasi dari CompTIA. Sertifikasi dari Cisco meliputi Cisco Certified Network Associate atau CCNA, Cisco Certified Network Professional atau CCNP, Cisco Certified Internet Working Expert atau CCIE, Cisco Certified Designing Associates atau CCDA, Cisco Certified Designing Professional atau CCDP, dan Cisco Security Specialist 1, dan lain sebagainya. Sertifikasi dari CompTIA, CompTIA Network Plus, CompTIA Security Plus, CompTIA A+, dan CompTIA Server Plus. Lalu ada sertifikasi untuk bidang database, yaitu terdapat database Microsoft SQL Server dan database Oracle. Di database Microsoft SQL Server, sertifikasi dari Microsoft yaitu Microsoft Certified DBA. Dari database Oracle sendiri ada beberapa, yaitu Oracle Certified DBA, terdapat 3 jenjang. Oracle Certified Developer, terdapat 3 jenjang juga. Oracle 9i Application Server menyediakan jenjang Oracle 9IAS Web Administrator Certified Associate. Lalu ada sertifikasi untuk bidang komputer graphics dan multimedia, yaitu sertifikasi dari Adobe, sertifikasi dari Macromedia, dan aplikasi Maya. Sertifikasi untuk bidang internet, ada Certified Internet Webmaster dan World Organization of Webmaster. Baiklah, selanjutnya untuk tanya jawab. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana jika terdapat ketidakmampuan seseorang di salah satu kompetensi yang diharuskan di bidang TI? Jawabannya, persaingan di dalam TI sangatlah ketat dan masih dibutuhkan banyak tenaga kerja TI di Indonesia, sehingga melengkapi setiap kompetensi yang diperlukan merupakan hal yang wajib dilakukan. Selain sebagai nilai tambahan untuk memenangkan persaingan, juga akan memudahkan dalam beradaptasi, karena di Indonesia sendiri, seseorang di bidang tertentu dapat saja dituntut untuk menguasai ilmu di bidang yang lain. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita meningkatkan profesionalisme kita dalam bidang TI? Jawabannya, dengan memiliki dasar ilmu yang kuat dalam bidang keahlian kita. Kemudian dengan penguasaan kiat-kiat profesi yang dilakukan berdasarkan riset dan praktis, bukan hanya merupakan teori atau konsep, lalu juga mengembangkan kemampuan profesional yang berkesinambungan. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah ada organisasi-organisasi profesi TI di Indonesia? Jawabannya ada. Pada tanggal 18 April 1974, berdiri organisasi profesi di bidang komputer di Indonesia yang bernama IPKIN atau Ikatan Pengguna Komputer Indonesia yang beranggotakan praktisi pengguna komputer, kemudian berganti nama menjadi ICS atau Indonesian Computer Society atau Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. IPKIN bertujuan ikut meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi komputer dan informatika di Indonesia
guna menunjang pembangunan nasional serta berperan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antara anggota. Baiklah, tadi penjelasan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.